memulai kegiatan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Ya, anak-anak kalian, setelah berdoa, saya absen dulu ya. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan pertemuan lanjutan yang sebelumnya. Jadi ini adalah pertemuan kedua tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Ini adalah tujuan khusus dari pelaksanaan layanan bimbingan klasikal kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu merancang cara menghindari pergaulan bebas. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membiasakan pergaulan sehat. Adapun langkah-langkah pelaksanaan dari layanan klasikal pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk kepada materi inti, yang pertama itu adalah Bapak akan menampilkan di layar tentang studi kasus. Kemudian yang berikutnya yaitu kita akan bagi kelompok. Baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kita beralih ke berikutnya yaitu tentang pertemuan minggu lalu. Ada semua ya waktu pertemuan minggu lalu pergaulan bebas? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk sekarang mungkin ada yang masih ingat apa-apa materi yang anak-anak ingat waktu pertemuan minggu lalu. Ya, silakan. Ya. Kemudian siapa lagi? Ya, silakan. Pergaulan bebas itu seperti mabuk-mabukan, merokok, dan acara-acara yang Ya. Kemudian yang berikutnya kita senam kotak dulu, ya, ice breaking. Supaya fresh, kita akan senam kotak. Ya, silakan berdiri semua. Jadi dari studi kasus ini, silakan anak-anak kalian simak, perhatikan, saya tampilkan, kemudian ada juga di depannya kertas tentang studi kasus untuk mengisi lembar ujian dari hasil pengamatan studi kasus ini. Jadi Rodi ini adalah anak yang baik. Ya, silakan baca sampai seterusnya. Ada Rodi, ada Martin, kemudian ada ya. Jadi ini Robi dengan Martin studi kasus ini. Jadi kami minta kepada anak-anak kalian silakan dibaca. Saya berikan waktu selama 5 menit untuk menyimak dari studi kasus ini. Ya, bagaimana? Sudah selesai semua? Ya. Oke. Siapa yang bisa mengeluarkan
dapat atau ide tentang yang pertama ini. Apa yang Anda lakukan seandainya mempunyai teman seperti Maki? Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ide atau gagasan terhadap sebuah kasus jasa, yaitu apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi Robi. Sebelum saya mengenal Martin, saya akan mencari tahu dulu latar belakang Martin. Dan saya tahu latar belakang Martin itu anak nakal. Jadi saya akan terus berteman dengan Martin, tapi tidak mengikuti pergaulan sikap dan sifatnya. Ketika diajak teman-teman Martin, saya akan menanyakan buat apa ke sana. Saya ada bertanya dan mengapa mengajak saya. Mengapa saya menanyakan hal itu? Karena Martin baru saja saya kenal dan belum terlalu dekat. Jadi, jika tidak ada hal yang penting, saya akan menolak ajakan Martin. Sekian dari saya, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Bila dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan saksikan pemutaran berita tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Nah, dari berita-berita itu sebentar kita akan bentuk kelompok. Pemirsa menolong bertanggung jawab menjadi alasan sejumlah pria yang mempublikasinya yang dimiliki. Akibat pergaulan bebas, wanita hamil di luar nikah namun berakhir dengan kematian tragis. Di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang pelajar membunuh kekasihnya, seorang janda yang telah hamil 6 bulan. Pemirsa, wanita hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas seringkali justru menjadi korban kekerasan. Dari sejumlah kasus, janin dibunuh dengan cara dibunuhkan karena dia tidak mau bertanggung jawab, atau wanita yang sedang hamil kemudian dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Seperti kasus yang terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang wanita bercerai dengan suaminya dan menjalin hubungan asmara dengan pelajar, tapi kemudian hamil dan dibunuh dengan cara tragis. Ya, anak-anak sekalian, tadi telah ditayangkan video tentang efek atau bahaya dari pergaulan bebas. Bapak akan tampilkan pertanyaan dari video tersebut. Nah, sebelumnya silakan dibentuk kelompok, membentuk 4 kelompok. Ya, saya persilakan. Ya, anak-anak sekalian, tadi telah sama-sama anak-anak saksikan tentang bahaya dari pergaulan bebas karena pernikahan dini. Nah, dari tayangan itu kami minta kepada anak-anak untuk menjawab yang pertama, bagaimana rancanglah kiat-kiat mencegah pernikahan dini. Kemudian yang kedua, bagaimana itu pergaulan sehat. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengontrol diri untuk mencegah pergaulan bebas. Jadi silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Dari hasil diskusi itu sebentar akan dipresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Saya persilakan kepada kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan ini selama 5 menit. Silakan kelompok. Kami minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil jawaban dan diskusi kami. Adapun pertanyaan yang telah diberikan yaitu rancanglah kiat-kiat mencegah pernikahan dini. Adapun upaya untuk mencegah pernikahan
meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak. Dan kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan bagaimana itu pergaulan sehat. Menurut kami, pergaulan sehat adalah pergaulan dengan melakukan hal-hal positif terlebih dapat bermanfaat bagi sekitar dengan memperhatikan norma-norma yang ada. Sekian, terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Tadi telah dipastikan dari awal sampai akhir tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Mungkin ada dari teman-temannya yang bisa menyimpulkan, yang bisa merangkum pertemuan kita dari awal tadi tentang pergaulan bebas di kalangan remaja di pertemuan kedua ini. Ya, silakan. Ya, silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan merangkum singkat materi yang sudah dibawakan oleh Pak Guru. Jadi pergaulan bebas itu merupakan salah satu kebutuhan manusia yang dimana manusia merupakan makhluk sosial yang sehari-harinya pasti membutuhkan orang lain. Pergaulan bebas itu sebenarnya bebas saja, tetapi harus tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Dan ada pula jenis-jenis pergaulan bebas itu seperti seks bebas, minuman keras, tawuran, kehidupan malam, dan merokok. Dan juga pergaulan bebas dapat menimbulkan dampak yang buruk seperti terjadinya hamil yang tidak diinginkan, prestasi yang akan cenderung menurun dan hilangnya masa depan. Dan juga ada pula cara menghindari pergaulan bebas, itu dengan cara memperkuat kesadaran agama dalam diri, mempererat hubungan dengan orang tua dan memperluas pengetahuan. Ya, terima kasih atas rangkumannya. Jadi anak-anak sekalian, saya memberikan kembali penguatan tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Jadi pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang di luar norma dan aturan yang berlaku. Ketika ada orang berkumpul dalam satu rumah atau sama-sama tanpa ikatan perkawinan, itulah pergaulan bebas. Yang istilah sekarang orang mengatakan bahwa itu adalah kumpul kebo. Kalau pergaulan bebas, di mana banyak efek dari pergaulan bebas, misalnya aborsi. Karena anak yang dilahirkan itu tidak diinginkan malu sama orang lain, banyak yang melakukan aborsi. Bahkan pergaulan bebas itu adalah mengajak teman-temannya untuk mengkonsumsi minuman keras. Itu adalah pergaulan bebas. Kemudian yang berikutnya adalah merokok, kehidupan malam. Nah, bagaimana kita bisa terhindar dari pergaulan bebas ini? Kita harus mengontrol diri, berbuat ibadah, dekat dengan Tuhan, kemudian tahu mana perbuatan baik dan jahat. Kemudian kita harus pintar memilih teman. Kalau teman kita baik, pasti kita baik. Kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau ingin melihat perilaku orang, lihatlah temannya. Kalau temannya baik, kita akan baik. Kalau Anda berteman dengan penjual parfum, pasti Anda akan harum. Ya, anak-anak kalian, sebelum kita akhiri, di hadapan kalian itu ada lembar evaluasi hasil dan proses. Silakan nanti diisi, kemudian dikumpul sama ketua kelasnya. Oke? Selanjutnya saya persilahkan kepada ketua kelas untuk berdoa. Ya, saya persilahkan. Sebelum kita keluar ruangan, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Demikianlah anak-anak pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.